surat Ra'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita menjadi orang beriman, masih menghujat akidah keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini adalah persembahan terbesar dari Allah. Bila ditawarkan iman itu dari alam semesta, demi Allah, bumi, langit dan seluruh isinya tidak berbanding dengan keimanan kita kepada Allah. Kita tidak memintanya semalam. Tidak ada satupun di sini yang minta dihidupkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Tapi Allah berikan itu, sehingga hati Allah ini adalah paling besarnya nikmat adalah berpagi hari masih beriman kepada Allah. Sebab ada ancaman dari Nabi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak orang yusbihu musliman wa yumsi kafiran, pagi masih muslim, sorenya sudah murtad. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran, ada orang sorenya masih beriman, paginya sudah murtad. Artinya apa? Hidayah ini milik Allah. Senantiasa kita bersyukur agar kemudian hidayah ini diucapkan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, nanti malam kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Ada buku judulnya Maza fi Sya'ban, dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Maliki. Kami dapatkan itu di Rusaifah, sekitar 10 km dari Masjidil Haram, tempat bernaungnya santri-santri Indonesia. Buku itu dilarang beredar di Saudi karena tentang malam nisfu Sya'ban dan apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga kalau ingin mendapatkan buku itu kita mesti pesantren beliau, karena tidak boleh beredar di kalangan Saudi yang barangkali secara notabene mazhabnya berbeda. Hadirin dimaksud, apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban sebelum ngomong nisfu Sya'ban? Setidaknya ada beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, tahwilul qiblah, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi di bulan Sya'ban. Setelah Isra Mi'raj, orang masih sholat menuju Masjidil Aqsa. Jadi kalau dari arah Makkahul Mukarramah, Nabi masih menghadap ke selatan, belum ke Ka'bah. Sehingga turun ayatnya Al-Baqarah 144, "Karena taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardhaha." Mari kita pahami ayat ini sehingga kita benar-benar beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh naro itu kami melihat. Kenapa Allah pakai kata dhamir gramatik Arab? Allah pakai kata kami, bukan aku. Qad nara, sungguh aku, tapi tidak qad nara, karena seluruh malaikat juga menyaksikan. Apa yang disaksikan Allah dan para malaikat langit? Mereka mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. 17 bulan Nabi menghadapkan mukanya ke langit. Minta apa dia? 17 bulan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Mau apa Nabi? Setiap malam menengadahkan wajahnya ke langit. Ternyata apa? Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Nabi pengen kiblat jangan ke Masjidil Aqsa. Di sana ada 3 agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam itu sendiri. Nabi enggak terjadi pertikaian. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita membaca lebih dalam psikologi ayat ini. Yang pertama, Nabi gak egois. Nabi kan tahu dia akan menikmati di Madinah, dia akan membuat sultan di Madinah. Apa susahnya hadirin? Ketika tawaran kepada Allah, falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, saya akan hadapkan kiblat sekehendakmu. Jadi tawaran itu dari Allah. Kalau kau mau, saya bawa ke Madinah. Kalau orang Kebayoran ini ditawarin kiblat, mungkin nggak mau kan? Kekejagung aja di sini kiblat, nggak usah jauh-jauh. Nabi nggak minta Madinah, nggak minta. Nabi mintanya ke Masjidil Haram, negeri yang tadi diusir, negeri yang dikonfrontasi, negeri yang dia selalu dibully dan sebagainya. Tapi dia minta agar kiblat jangan ke Masjidil Aqsa, jatuhnya ke Masjidil Haram. Inilah terjadi di bulan Sya'ban. Akhirnya falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fa
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pangkat Nabi kita Pak, kiblat ditawarin. Pangkat Nabi kita, kiblat sekehendak dia. Saya orang Pondok Gede, kalau saya tawarin kiblat ke arah asrama haji aja lah, biar gak repot-repot Mekah. Allahu Akbar walillah. Dia gak egois, dia tahu dia akan ke Madinah, dia tahu dia akan meninggal di Madinah, dia gak egois, tetap ke Mekah. Kenapa? Karena awal mula pancang daripada pilar Islam adanya di Ka'bah. Ada Adam alaihissalam, ada makam Ibrahim, ada Hijri Ismail, ada perjanjian-perjanjian yang dulu terjadi para nabi di Makkahul Mukarramah. Sehingga bukti kecintaan Nabi kepada kota Mekah adalah kiblat ke Mekah saja, jangan ke Madinah. Allahu Akbar. Itulah kemudian terjadinya tahwilul kiblat. Sampai sekarang alhamdulillah, walaupun kiblat ada di Mekah, kemudian Nabi mengatakan, ya Rabb, bagaimana dengan umatku yang di kendaraan di mobil, di kendaraan di busway, di kereta? Maka juga satu keuntungan umat Nabi Muhammad, kiblat boleh kemanapun, boleh kemanapun. Aina tuwalu fasamma wajhullah. Keuntungan Nabi dan umat Nabi Muhammad adalah kalau kamu tidak bisa menghadapkan, maka bisa kemana saja. Di mobil boleh sholat sunnah, di busway boleh sholat sunnah, di kereta api boleh sholat sunnah, di pesawat dengan menghadap pun kemana boleh sholat. Ingat, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus diada, artinya diqadha dan nanti diulang di waktu yang lain. Kalau sholatnya sholat wajib, ini ada bapak-bapak naik pesawat melewati waktu zuhur, maka sholat zuhur di atas pesawat. Nanti sampai di bandara mana, Balikpapan, Kalimantan atau dimanapun, sampai sana maka mengulang sholat zuhurnya. Itu namanya ibadah. Hadirin dirahmati Allah, satu, terjadinya tahwilul kiblat dengan pangkat Nabi Muhammad apa tadi? Bahwa kiblat sekehendak Nabi. Kemudian kita lihat adab Nabi. 17 bulan beliau menengadahkan wajah ke langit. Ini namanya adab doa. Adab doa angkat tangan. Saya tidak mengatakan bagi beberapa teman-teman kita yang berbeda mazhab, kami nggak angkat tangan karena Nabi nggak angkat tangan. Dia nggak baca surah Al-Baqarah 144. Bagaimana Nabi menghadapkan 17 bulan. Belum lagi waktu sholat istisqa. Sehingga Pak Quraisy mengatakan apa? Sungguh bijak jika kau meminta menengadahkan tangan, namun jangan terlalu berlebihan, terlalu diangkat. Belum tentu orang suka aroma tubuhmu keluar dari sela-sela ketiakmu itu. Jadi cukup ala zahir, ini zahir pundak, tidak melebihi pundak. Nah, ini adalah adab doa. Sebagaimana orang minta-minta, Bapak kalau lihat orang minta-minta, tangannya Pak minta Pak, ada nggak orang minta-minta gini? Pak minta Pak, mana tanganmu? Gini Pak, nggak boleh pakai tangan Pak, pakai rekening aja Pak. Nggak begitu. Justru rekening juga bid'ah. Mengangkat tangan bukan bid'ah. Sebagian sahabat kita membid'ahkan karena tidak dilakukan Nabi akibat salat. Namun dia harus membaca lebih dalam tentang bagaimana tafsir surah Al-Baqarah. Beliau 17 bulan menengadahkan wajahnya ke langit. Allahu Akbar. Meminta kepada Allah. Satu. Yang kedua, secara singkat, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Bila bapak-bapak mendengar ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Itu adalah bulan paling banyaknya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulannya. Bulan di mana bulan Sya'ban turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka sholawat, ini uniknya sholawat, gak usah pakai wudu, diterima. Terbukanya aurat, diterima. Bapak pakai celana pendek sambil ngepel, sambil bermain dengan anak di rumah, bersolawat, diterima. Solawat adalah ibadah yang gak pakai aturan mesti wudu, mesti menghadap kiblat. Hebat solawat. Dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan di dalam kamar mandi. Jangan coba-coba. Saking cintanya masuk kamar mandi, solawat jangan coba-coba. Atau dengan barang yang diharapkan oleh Allah, seperti maaf, lagu-lagu yang terlalu hulu, bersatunya laki dan perempuan dalam sebuah pesta yang pestanya itu terlalu berlebihan, alhamdulillah, joget aurat dan lain sebagainya.
Nabi, bukan metode kiai. Nabi kalau mau menyembuhkan orang dengan air. Sehingga kalau bapak-bapak bawa air, nggak bid'ah. Lagi air itu bukan berarti nanti malaikat nyemplung masuk dalam, bukan. Air itu gunanya kalau bapak-bapak ngantuk tinggal disiram. Itu kata kiai saya. Jadi air yang kita bawa nisfu Sya'ban itu gunanya untuk nyiram muka kita kalau kita kan. Soalnya baca Yasinnya 3 kali. Baca Yasin sekali itu udah ngantuk. Nah, kenapa baca Yasin 3 kali? Oh enggak, di pesantren kami hafal Quran, Pak. Kata siapa Yasin 3 kali? Yasin 3 kali itu permulaan mabainal maghrib wal isya. Baca Yasin 3 kali aja udah pada kesebutan. Apalagi hataman Quran. Nah, kami hataman Quran. Beberapa daerah sekarang di Pekalongan, Pak. Tempatnya Sapuro di tempat Al-Habib Ahmad bin Thalib Al-Abbas. Hataman Bukhari 4 jilid. Jadi mereka yang penting ihya'u lailatin nisfi Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Enggak mesti Yasin saja. Yang penting semuanya menghidupkan. Bahkan Al-Imam Abdul Hamid Syarani beliau mengatakan makruh tidur di malam nisfu Sya'ban. Hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, tazkiratun nafs. Hidupkan malam ini karena langit punya 2 hari raya. Jika di bumi ada Idul Fitri dan Idul Adha, langit punya 2 hari raya. Yang pertama Lailatul Qadar, itu adalah hari raya langit. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan biarkan malam ini terlewati hanya dengan tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau perlu bacaan doa itu jangan dilafalkan sehingga kita nggak bisa tidur. Ya kalau memang harus tidur dengan kopi monggo, tapi kalau kemudian soalnya besok kerja jadi ngantuk, ini juga jadi mudarat. Ini juga jadi mudarat. Bagaimana mengetengahkannya? Maka ditaksis, dikhususkan kepada para pekerja, orang-orang yang berat. Cukup hidupkan sepertiga malam terakhir. Kapan itu sepertiga malam terakhir? Sekitar 15-20 menit sebelum azan subuh. Ambil itu waktu dilantiknya para nabi, itu waktu dilantiknya para wali. Isra Mi'raj sepertiga malam terakhir, Goa Hiro sepertiga malam terakhir. Ikan Nabi Nuh ketika digelontorkan air dari dalam bumi dan itu berhentinya sepertiga malam terakhir. Ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan Nabi Yunus sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah milik para nabi. Makanya gak gampang nyari orang tahajud, gak gampang. Kalau sholat Jumat yang gak pernah sholat juga paling sholat. Ya, kalau sholat Jumat preman-preman di kampung saya paling depan, Pak. Saya tanya, alhamdulillah abang sholat Jumat, alhamdulillah paling depan. Biar afdol Ustaz. Tadi wudhu gak bang? Enggak. Masya Allah, udah paling depan gak wudhu lagi. Yang penting sholat kan. Ada yang dirahmati Allah, nisfu Sya'ban bukan milik Nabi Muhammad, tapi milik umat Nabi Muhammad. Belum lagi ada pembacaan khutbul qiraatul Quran yang dihadiri 17.000 malaikat. Kata Nabi SAW, siapa orang menghatamkan Quran maka dia akan dikelilingi 17.000 malaikat. Allahu Akbar. Sudah hatam Quran, Pak? Wah, Pak Ustaz sibuk mikirin negara ini. Baik, saya kasih pahala hatam Quran, yaitu baca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka Bapak telah hatam Quran. Tapi jangan ngaku-ngaku di depan orang ya, bahwa saya telah hatam Quran, baru kulhu 3 kali. Itu dianggap menghatamkan Al-Quran. Ini adalah menghatamkan secara kelas VVIP ya. Kenapa? Karena Nabi tahu umatnya ada repot bukan main. Umatnya di Kebayoran ada repotnya pegang Al-Quran ngalahin malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kata Nabi, man qara'a salasa mutawali suratul Ikhlas, yang baca qul huwallahu 3 kali faqad khatabal Quran. Nah, berarti kalau di pesantren orang hatam Quran dipakai imamah, Pak. Pakai imamah, pakai gamis, maju di depan kemudian orang bersalaman. Artinya apa? Dia telah menghatamkan Al-Quran. Jadi bapak-bapak yang udah baca qul 3 kali nanti malam boleh pakai imamah, boleh pakai gamis, ada cium tangan bapak boleh. Ya, ini kan kelas VIP. Kemudian yang terakhir, ini
Ini masalah musik insya Allah orang Kebayoran sini aman lah insya Allah. Yang kedua yang bahaya, orang yang masih bermusuhan tidak diampuni oleh Allah. Al-masahid itu antara dua saudara masih bersih tegang hanya karena perebutan lahan dari orang tua, hanya karena masalah ibu dan ewo, sampai kita tidak tegur-teguran berlebaran, masya Allah. Maka di bulan ini Pak, kirim WA permintaan maaf. Hari ini sebelum masuk waktu malam minggu sampai pada maghrib, mintakan ampun kepada saudara kita, kakak kita, adik kita, keponakan, siapapun adik tolak yang kita sakiti. Kalau malu kirim WA, bikin status yang orang itu baca. Artinya kita minta maaf terhadap dosa-dosa kita. Kan perintah Allah dalam Al-Quran adalah wa'afina anin nas, saling bermaafkan di antara semua manusia. Di bulan ini Nabi katakan tidak diampuni orang yang masih marah-marahan sesama manusia. Pak RT minta maaf sama warganya, Pak RW begitu juga, Siskapling dan sebagainya dalam masyarakat, dalam komunitas. Nah kalau ini sudah terbentuk, jika ini kemudian saling bermaaf terbentuk, maka insya Allah sempurnalah malam 15 nisfu Sya'ban kita. Apa yang tidak bisa dimaaf, yang tidak bisa pakai kata maaf adalah hutang. Itu nggak bisa pakai kata maaf, itu harus dibayar. Kalau hutang nggak bisa dimaaf. Innal ghani, sesungguhnya harta, al-aghniyah, orang-orang yang berhutang. Kalau ghani ini, maka cara bermaafnya adalah dengan membayar hutangnya, membayar kasbonnya, membayar kas lihat catatan di warungnya. Itu cara bermaafan. Gak bisa minta maaf ini hutang 2 juta sita lunas, itu gak bisa. Ya sampai minta maaf nyerahin handphonenya, itu ya. Yang dibolehkan kayak begitu. Ada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban kita bisa sempurna nanti malam. Yang bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin mangga, dengan zikir mangga, dengan khataman Quran. Yang penting malam ini jangan tidur, ya. Malam ini jangan tidur sebagaimana malam-malam biasa. Malam ini istimewa, malam ini spesial, malam peruntukan dari umat Nabi Muhammad. Pada saya katakan di majelis yang mulia ini di waktu puasa tahun lalu di masjid ini, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini umat saya, orang Kejaksaan Agung ini pendek-pendek umurnya, cuma 70, 80, 90 tahun. Sementara umat Nabi itu 250 tahun, 350 tahun. Artinya Rasulullah protes ke Allah, ya Rabb, umat saya ini punten umurnya. Bagaimana bisa bersaing dengan umat terdahulu? Makanya salah satunya adalah aku akan lipat gandakan amal umatku yang pendek umurnya. Sehingga umur umat Nabi Muhammad yang pendek ini 60, 70, 80 bisa ngalahin umur Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh 50 tahun umurnya, dia 50 tahun nyuri, 50 tahun zina, 50 tahun bajingan, 50 tahun masih ada saldo 400 tahun tobat. Umur umat Nabi Muhammad 50 tahun jadi bajingan, sisanya 3 tahun setengah udah sama diabetesnya, udah sama encoknya, gagal ginjal dan lain sebagainya. Kalau ngitung kalkulasi Pak, umur kita dengan amal kita mau masuk surga tipis apa? Ya kalau kalkulasi dosa kita sama amal kita dengan umur yang dikasih Allah, kemudian berbanding dengan dosa kita, tipis apa masuk surga kalau kita orang dalam Pak. Jadi kita harus cari orang dalam kita di surga. Siapa orang dalam kita di surga? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Al-Fatihah. Kita baca tauhid.